7 September telah berlalu. Pengusutan kasus pembunuhan Munir yang telah berusia 16 tahun tetap saja gelap. Sekarang, para aktivis hak asasi manusia cemas karena kasus pembunuhan Munir dalam 2 tahun mendatang bisa berlalu begitu saja karena kadaluarsa. 6 tahunan setelah Joko Widodo berkuasa, belum ada kemajuan berarti dalam penuntasan kasus Munir. Waktu cepat berlalu dan sekarang kasus pembunuhan Munir telah melalui 3 periode pemerintahan. Sejak dibawa ke meja hijau, kasus Munir ditempatkan sebagai kasus pidana, yaitu kejahatan dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup. Seturut pasal 78 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kasus ini dapat dihapus tuntutan pidananya sesudah 18 tahun. Artinya, pada tahun 2022 nanti, kasus Munir bakal kadaluarsa. Jadi, sekarang tersisa waktu 2 tahun untuk menuntaskan perkara pembunuhan Munir menurut ketentuan KUHP. Ancaman kadaluarsa itulah sumber kecemasan para aktivis HAM. Pada 7 September lalu, KASUM atau Komite Aksi Solidaritas untuk Munir menyampaikan legal opinion atau pendapat hukum kepada Komnas HAM. KASUM meminta Komnas HAM untuk menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Aktivis dan sejumlah pihak memang berpendapat pembunuhan Munir sebagai kejahatan kemanusiaan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat. Selain itu, ada usulan untuk menetapkan Munir sebagai prominent human rights defender, serta menetapkan tanggal kematian Munir yaitu 7 September sebagai Hari Pembela HAM. Catatan tebal dari aktivis HAM penuntasan kasus Munir terutama di periode pemerintahan SBY belum meringkus aktor intelektualnya. Salah satu yang dibawa ke pengadilan adalah Polikarpus Budi Hari Prianto, seorang pilot Garuda Indonesia. Polikarpus akhirnya divonis 14 tahun penjara. Antara 2005 hingga 2013, Poli merebut perhatian publik. Mulanya Poli diganjar 14 tahun penjara di peradilan tingkat pertama dan kedua. Tapi MA dalam putusan PK-nya lalu memberatkannya menjadi 20 tahun. Poli lalu mengajukan PK. Pada Oktober 2013, Mahkamah Agung mengembalikan hukuman pidana kepada Poli menjadi 14 tahun penjara. Pada 2018 lalu, Polikarpus sudah menghirup udara bebas. Indra Setiawan, ex-direktur utama Garuda Indonesia, divonis 1 tahun penjara. Adapun Muhdi Purwo Pranjono yang saat kejadian menjabat sebagai Deputi 5 Badan Intelijen Negara BIN dinyatakan bebas murni pada 31 Desember 2008. Munir adalah aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia. Anak ke-6 dari 7 bersaudara ini lahir dari pasangan Said Talib dan Jamilah. Nama lengkapnya adalah Munir Said Talib. Pria keturunan Arab ini lahir di Batu, Jawa Timur 8 Desember 1965. Istrinya bernama Suciwati. Dari Suciwati, Munir dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sultan Alif Alende dan Diva Syuki Larasati. Studinya dari SD hingga sarjana dihabiskannya di Kota Malang. Dimulai dari SD Muhammadiyah Batu, SMP Negeri 1 Batu, SMA Negeri Batu, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dengan titel Sarjana Hukum, Munir malang melintang di dunia yang memang digemarinya di bidang advokasi. Dia memulai dari bawah sejak LBH Surabaya lalu bergeser ke LBH Semarang. Kiprah Munir dalam memperjuangkan HAM dan keadilan diakui oleh komunitas dalam negeri dan luar negeri. Penghargaan semacam Yap Thiam Hien Award pernah diberikan kepadanya tahun 1998. Lalu The Right Livelihood Award dari Swedia tahun 2000 hingga penghargaan dari UNESCO atas kiprahnya dalam mempromosikan toleransi dan anti kekerasan. September 2004, perjalanan Munir Said Talib berakhir di wilayah udara Rumania. Munir yang hendak melanjutkan studi ke Belanda meninggal dunia pukul 8:10 pagi atau 2 jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Penyelidikan kemudian menyingkap satu fakta bahwa Munir meninggal karena diracun arsenik. Munir berpulang dan siapa yang menjadi aktor pembunuhannya hingga sekarang belum terungkap. Upaya mencari keadilan untuk Munir dan keluarganya hingga kini masih mentok.
Pada 23 November 2004, Presiden SBY telah menerbitkan Perpres tentang pembentukan Tim Pencari Fakta atau TPF. Tapi hasil kerja TPF tidak pernah diumumkan kepada publik. Pada Oktober 2016, Kontras memenangkan gugatan menyangkut keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Pusat. Tapi pemerintah menyatakan tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen TPF. Selanjutnya, pada 2017, pemerintah malah melakukan banding dan kasasi. Hanya tersisa 2 tahun sebelum 2022. Mungkinkah kasus pembunuhan Munir berlanjut lewat peradilan umum atau publik harus menunggu Presiden Joko Widodo memberikan komitmennya menuntaskan kasus Munir? Pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi yang waktu itu berduet dengan Yusuf Kala sempat menjanjikan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Dalam dokumen visi misinya memang tidak tercantum kasus Munir, tapi publik berharap Jokowi mengambil tugas sejarah itu. Di lain pihak, aktivis dan lembaga yang berjuang menegakkan HAM berharap Komnas HAM juga beraksi, yaitu menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.